gaya eksternal, misalkan kita mengaduk, kita masukkan sendok kemudian mengaduk, maka proses percampurannya akan terjadi lebih cepat. Nah, ini juga setipe. Kalau kita biarkan dia tercampur dengan sendirinya tanpa ada gaya eksternal, maka proses percampurannya ini kan akan lama sekali. Tinta ini akan tercampur dalam fluida dengan waktu yang relatif lama gitu, pelan-pelan gitu. Nah, itu menggambarkan proses difusi molekuler. Nah, kalau kita tambahkan sendok di dalamnya lalu kita aduk, kita masukkan gaya eksternal. Nah, itu bisa menggambarkan proses edis atau mixing atau turbulen. Nah, akibatnya apa? Tinta tadi kan akan tercampur dengan cepat sehingga fluidanya semuanya akan berwarna sesuai dengan warna tinta yang kita masukkan tadi kan. Nah, tadi kok di atmosfer tadi di bawah lapisan homopause itu tercampur dengan baik akibat ini small scale turbulen dan juga akibat angin. Sebagian besar turbulensi tadi itu dapat disebabkan oleh ini turbulen mekanik dan juga konveksi. Tadi yang saya sebutkan ada proses convection kan. Nah, convection ini lebih dominannya di lower atmosfer. Kalau middle yang lebih dominan yang edis tadi. Mechanical turbulen itu disebabkan oleh angin, perubahan angin dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Nah, sedangkan untuk convection itu disebabkan oleh proses perbedaan panas kan, perbedaan pemanasan dari lapisan bawah atau cooling dari lapisan atasnya. Jadi turbulen tadi bisa dibagi menjadi dua mekanisme, satu mechanical turbulen, yang kedua turbulen karena proses konveksi. Terjadi olakan seperti digambarkan kalau di awan itu ada proses turbulensi juga yang mengakibatkan tumbukan, kemudian tangkapan terjadi kan pada prosesnya. Di situ juga masuk ke dalam turbulensi yang dipengaruhi oleh proses ini, heat convection. Nah, proses didifusi ini terjadi pada fluida ketika dia mencapai kondisi kritis tertentu sebagai respon terhadap shear atau aliran wind shear atau geser angin. Ingat kembali ya istilah wind shear kemarin. Kemudian bisa juga akibat adanya perbedaan gradien densitas, gradien tekanan, dan juga gradien temperatur yang mengakibatkan adanya pergerakan fluida atau perpindahan fluida atau angin kan. Nah, ini prosesnya terjadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan tadi proses difusi molekuler. Sedangkan kalau difusi molekuler sendiri terjadi transfer massa akibat prosesnya bisa akibat thermal, terus bisa juga ada di proses ionisasi. Nah, kalau si difusi edis itu kan tadi membutuhkan gaya eksternal kan, akibat gelombang atau angin. Nah, kalau difusi molekuler itu bisa juga terjadi karena gerak acak si molekul tersebut. Nah, gerak acak molekul itu kan banyak dipengaruhi oleh temperatur. Jadi, lebih besar itu pengaruh dari thermal motionnya terhadap gerak acak molekul itu sendiri. Jadi, kecepatan laju dari pergerakan si difusi molekuler itu adalah fungsi temperatur. Selain itu dari fungsi viskositas fluida juga, dan juga yang dominan itu adalah ukuran atau massa dari partikel gas. Nah, di heterosfer, difusi molekuler ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan turbulen mixing. Kenapa ya? Karena proses mixing turbulen ini tidak banyak terjadi di upper atmosphere. Akibatnya apa ya? Karena proses mixingnya itu bergantung dari ukuran partikel itu sendiri dan juga karakteristik kimia dari partikel-partikel itu sendiri, sehingga masing-masing gas itu akan bertingkah laku sesuai dengan si karakteristik gasnya. Jadi distribusi vertikal nanti akan
terstratifikasi sesuai dengan massa molekul dari ukuran masing-masing gas itu. Nah, ini bisa kita estimasi dengan scale Higg. Ingat, scale Higg itu kita bisa hitung dari K dikalikan T, T-nya itu temperatur dibagi massa dikalikan gravitasi. Nah, untuk tiap-tiap gas itu punya scale Higg-nya masing-masing. Kalian mungkin di fisika kimia atmosfer itu sudah pernah menghitung scale Higg ya. Nah, scale Higg yang kalian hitung itu adalah scale Higg dari rata-rata atmosfer kita. Rata-rata atmosfer di mana masanya itu adalah massa rata-rata gas. Makanya kemarin seingat saya ada materi di fisika kimia atmosfer itu scale Higg-nya menghitung scale Higg di Mars, scale Higg di bumi. Nah, dari mana kita menghitung estimasi scale Higg di Mars ya? Dari komposisi kimianya, komposisi kimia dari si gasnya, gas-gas di Mars atau gas di bumi. Nah, kalau kita hitung scale Higg dari masing-masing gas, ya kita bisa estimasi untuk oksigen itu berapa scale Higg-nya, kemudian nitrogen berapa scale Higg-nya, atau atom oksigen itu berapa scale Higg-nya, itu bisa kita hitung masing-masing. Yang sebelumnya kalian perhitungkan itu adalah rata-rata scale Higg, karena rata-ratanya ini juga rata-rata dari massa. Nah, scale Higg ini bisa menggambarkan apa ya selain di sini bisa digunakan untuk mengestimasi komposisi kimia dari planet. Kalau kita menghitung scale Higg dari masing-masing gas gitu, maka kalau dari persamaan ini kita lihat semakin kecil masanya, maka scale Higg-nya makin besar. Kalau semakin besar masanya, maka scale Higg-nya makin kecil. Ini, semakin ringan gas, scale Higg-nya makin besar. Akibatnya apa? Kalau scale Higg-nya itu makin besar, maka densitasnya itu penurunan densitas terhadap ketinggian itu akan semakin lambat. Jadi contohnya seperti ini, yang di grafik bawah ini ya. Grafik yang bawah ini. Scale Higg untuk O2 itu sekitar 24 km. Kemudian untuk atom oksigen, scale Higg-nya sekitar 48. Kemudian untuk molekul nitrogen, scale Higg-nya sekitar 27 km. Nah, kita lihat penurunan densitasnya terhadap ketinggian yang garis titik-titik ini O2 kan. Dia pada ketinggian di atas 100 km itu lebih cepat penurunannya, densitasnya. Ini lebih cepat kan turunnya densitasnya. Sedangkan untuk atom O, karena dia scale Higg-nya 48 km, maka penurunan terhadap ketinggian itu densitasnya lebih lambat. Jadi di atas itu densitasnya masih besar. Artinya apa? Di level yang atas-atas ini densitas dari atom O ini masih besar dibandingkan dengan molekul oksigen. Jadi lebih banyak atom O tunggal di lapisan atas dibandingkan dengan oksigen O2 di lapisan atas. Jadi tadi semakin ringan gas maka semakin besar scale Higg-nya dan semakin lambat densitasnya turun terhadap ketinggian. Kemudian jadi kalau semakin berat ya gasnya, maka scale Higg-nya itu makin kecil. Kalau ini makin besar, maka ini makin kecil. Artinya apa? Dia akan makin cepat turun terhadap ketinggian densitasnya. Kalau seperti itu berarti di level-level atas mungkin sudah tidak ada gas tersebut. O2 mungkin di level yang paling atas ini sudah tidak ada molekulnya gitu.
tinggal atom-atom oksigen di level atas. Nah, ini contohnya ya, untuk mengestimasi penurunan densitasnya terhadap ketinggian itu kita bisa hitung dari scale Higgs tadi. Scale Higgs untuk difusi molekuler, scale Higgs dibagi dengan koefisien konstanta difusi molekuler. Nah, kalau difusi molekuler ini sebagian beberapa gas itu dia secara semakin ke atas maka akan mengalami penurunan secara eksponensial. Nah, kalau dari turbulen, proses turbulen, itu kita bisa estimasi dengan scale Higgs dibagi dengan konstanta atau koefisien turbulen atau koefisien Edis. Nah, hasilnya mungkin nanti akan sedikit berbeda. Kalau ini tadi yang difusi molekuler itu dia akan penurunannya itu ke atas, semakin ke atas itu secara eksponensial. Kalau yang ini sedikit berbeda. Jadi dia sangat variabel. Jadi tergantung proses gerak atmosfer di lapisan tersebut. Jadi sangat variabel atau sangat bervariasi terhadap ketinggian. Tidak smooth seperti yang difusi molekuler. Nah, tadi di middle atmosphere itu kan proses Edis itu lebih dominan ya. Penyebabnya apa? Proses Edis itu tadi terutama di middle atmosphere itu karena gelombang. Gelombangnya apa? Ada gelombang graviti, kemudian ada gelombang skala planeter. Gelombang skala planeter ini kita menyebutnya dengan Rossby. Rossby waves. Nah, proses ini kan sebagian besar terjadi di stratosfer, sehingga di situ gelombang-gelombang inilah yang mengakibatkan mixing, percampuran turbulen di middle atmosphere. Nah, bagaimana struktur di middle atmosphere itu, struktur temperatur. Nah, di atmosfer statik itu kan kita membicarakan tentang bagaimana hubungan termodinamika antara tekanan, densitas, dan temperatur. Jadi kalau profil temperatur itu kita hitung sebagai fungsi dari tekanan dan juga densitas, maka kita ingat lagi tentang hukum gas ideal. Hukum gas ideal itu tekanan sama dengan densitas, merupakan fungsi dari densitas dikalikan R konstanta gas ideal, kemudian dikalikan temperatur. Jadi di sini juga diingat kembali ada persamaan hidrostatik di mana perubahan tekanan terhadap ketinggian itu adalah fungsi dari densitas. Jadi kalau densitasnya makin besar, maka perubahan tekanan terhadap ketinggian juga makin besar dpdz-nya. Dan juga ada pengaruh dari gravitasi. Nah, kalau di middle atmosphere, setelah tropopause, itu temperaturnya kan naik ya terhadap ketinggian. Kenapa? Karena kita tahu di sini ada lapisan ozon. Kemudian di atas lapisan area sini, sebagian besar yang dipengaruhi oleh lapisan ozon ini, di atasnya kemudian temperatur turun kembali terhadap ketinggian. Jadi dinamikanya struktur temperatur itu banyak dipengaruhi tadi yang ini karena faktor ozon tadi. Ini diingat kembali juga untuk persamaan hypsometrik ya. Di mana persamaan hypsometrik ini kita gunakan untuk memetakan ya bagaimana kondisi ketebalan lapisan. Ketebalan lapisan seperti geopotensial Higgs. Kalian pernah dengar kan ya ketinggian geopotensial. Itu apa sih ya ketinggian geopotensial? Ketinggian geopotensial itu kita biasa yang mengambil level tekanan dari level
tekanan 1000, misalkan 1000 sampai 500 hektopascal itu berapa Z-nya? Z dalam kilometer ya. Nah, apa fungsinya di situ? Bisa untuk forecasting tool. Jadi, area dengan lebih dingin, maka Z itu akan lebih pendek dibandingkan dengan area yang lebih hangat. Kalau area yang lebih hangat, Z-nya itu akan lebih tebal. Nah, kalau ada perbedaan Z dari dua lokasi itu kan yang satu sama-sama tekanan antara 1000 sampai 500, yang satu lebih lebar, yang satu lebih uh, tipis lapisannya. Nah, dari sini kita tahu adanya gradien tekanan kan. Kalau kita ambil satu level yang sama, level geometrik yang sama, ini level tekanan 0 sampai 500. Ini level tekanan juga 1000 sampai 500, ini juga 1000 sampai 500. Yang satu lebih lebar. Ini yang saya gambar di sini. Ini 1000, ini 500 ya. Ini daerah yang lebih dingin, cool. Terus di sini area yang lebih hangat. Sama-sama ini 1000, ini juga 500. Maka daerah yang lebih hangat level 1000 sampai 500 itu akan memiliki Z yang lebih besar. Di sini Z-nya akan lebih besar dibandingkan Z daerah yang lebih dingin. Maka berarti ini kan menandakan adanya gradien temperatur dan gradien tekanan. Kalau daerah ini kita ambil Z yang sama, di sini misalkan Z-nya 10 km, ini Z-nya misalkan 8 km gitu ya. Oh, nggak nyampe mungkin. Misalkan ini 5 km, ini mungkin 4 km. Nah, kalau kita ambil di sini kan berarti 4 km nih. Kita ambil di ketinggian geometrik yang sama 4 km, maka tekanan di sini, tekanan di 4 km, ini jadinya 1000 sampai 500, mungkin di 4 km, jadinya mungkin di antara ini ya, mungkin 700-an. Nah, ada gradien tekanan kan di sini. Ada gradien tekanan di level geometrik yang sama. Jadi makanya beberapa ini menggunakan, selain menggunakan level pressure, juga ada yang menggunakan ketinggian geopotensial. Kita tahu geopotensial itu apa gitu, diingat kembali geopotensial itu merupakan usaha, dia mewakili usaha yang diperlukan untuk membawa 1 kilogram massa udara pada ketinggian Z, ketinggian tertentu dari min sea level. Jadi kita butuh usaha berapa? Jadi di sini geopotensial tidak sekedar ketinggian dalam kilometer, tapi di dalamnya sudah ada faktor transfer energi ya, massa, energi, dan momentum. Nah, dari sini kalau kita gabungkan dari persamaan ini, ideal gas law dengan persamaan geopotensial, maka kita akan punya persamaan hidrostatik. Dalam bentuk ketinggian geopotensial kan. Kalau hidrostatik yang biasa kita kenal itu kan perubahan tekanan terhadap Z itu nilainya sama dengan minus rho dikalikan gravitasi. Nah, kalau kita ingin menyatakan dalam bentuk geopotensial, maka ini kita substitusikan persamaan 1 dan 3 sehingga kita punya fungsi temperatur itu adalah temperatur itu fungsi dari ketinggian geopotensial, perubahan geopotensial terhadap tekanan itu adalah fungsi dari temperatur. Dan juga dari sini kita bisa turunkan menjadi ini ketebalan geopotensial dari dua lapisan itu nilainya sama dengan fungsi T dan tekanan. Di mana R-nya itu konstanta gas law, kemudian G itu gravity, kemudian T
T temperatur, kemudian diintegrasikan antara dua lapisan tekanan. Jadi kita tahu berapa ketinggian geopotensial dari dua lapisan tekanan. Nih ya, geopotensial Higgs itu kita bisa hitung dari ketinggian geopotensial dibagi G, gravitasi. Jadi kalau kita punya berapa uh, geopotensial dibagi gravitasi, itu nanti kita punya ketinggian geopotensial atau ketebalan geopotensial. Nanti kita bisa cari tahu berapa ketinggian ketebalan geopotensial antara dua lapisan tekanan atau level pressure. Kemudian dari sini masih review ya untuk hypsometric equation. Jadi semakin ke atas itu akan ada perbedaannya ketinggian geometris dengan ketinggian geopotensial. Jadi contohnya seperti ini. Kalau di lapisan di Z10 km, maka nanti berarti akan ada selisihnya. Selisih antara ketinggian geometris dengan ketinggian geopotensial. Kan sebenarnya kenapa sih kita pakai ketinggian geopotensial gitu? Ketika kita menggunakan ketinggian geopotensial tadi, kita sudah memasukkan faktor energi di dalamnya, faktor gaya yang bekerja dan juga energi di dalamnya. Kalau kilometer saja ya sudah, kita hanya bicara ketinggiannya kilometer gitu. Tapi di atmosfer itu proses gerak itu kan banyak ditentukan karena perbedaan tekanan dan juga karena uh, gradien tekanan dan gradien temperatur. Jadi ketika kita menggunakan informasi ketinggian geopotensial, tidak sekedar dia berbicara perbedaan ketinggiannya sekian kilometer, tapi kita berbicara tentang perbedaan ketinggian sekian, maka dia ada energi potensial untuk motion atau gerak transport akibat adanya perbedaan ketinggian tadi. Terus dari sini untuk perbedaan beda dari perbedaan ketinggian geopotensial dari dua level pressure tadi ya, itu mendefinisikan ketebalan lapisan. Misalkan ya tadi kita ambil ketebalan lapisan dari misalkan dari 1000 hingga 500 hektopascal. Nah, di sini tadi kita bisa menghitung berapa ketebalan si lapisan dari dua level tekanan. Pada kondisi atmosfer isotermal, itu temperatur turun secara eksponensial dengan faktor 1 per E per scale Higgs per H. Jadi kalau pada kondisi T yang bervariasi ya, kalau pada kondisi T-nya variabel, maka kita menggunakan persamaan yang ini. Jadi T-nya itu berubah terhadap ketinggian ini, terhadap tekanan. Tapi kalau pada kondisi T konstan, kita bisa menggunakan persamaan ini. Kita bisa gunakan persamaan dari Higgs, scale Higgs dikalikan ln dari rasio antara tekanan di level tertentu, misalkan 500, dengan tekanan di surface, di permukaan. Kita ambil biasanya 1000 hektopascal. Nah, kalau T-nya itu bervariasi, maka kita ambil T-nya itu fungsi dari T rata-rata dari T antara P dengan P0. Berarti P antara dua level yang kita mau hitung tadi. Nah, biasanya kalau middle atmosphere kita menggunakan H itu sekitar 7 km. 7 km ini diambil dari nilai rata-rata temperaturnya sekitar 240 Kelvin. Jadi H di sini kita menggunakan sekitar 7 km. Nanti akan ketemu Z-nya berapa. Di antara dua lapisan level pressure di middle atmosphere.
nanti bisa dicek, dibaca sendiri ya. Ini hanya konversi ya, contoh perbedaan ketinggian geometrik dengan ketinggian geopotensial di middle atmosphere. Nanti kalian bisa hitung Z-nya menggunakan persamaan ini. Berapa Z di middle atmosphere ketika kita punya beberapa data ini. Data tekanan, ini kan tekanannya ya. Kita punya data tekanan di sini. Kemudian kita punya Z-nya, kemudian kita punya ketinggian geometriknya. Ini ketinggian geometrik itu Z bintang, kemudian Z besar itu ketinggian geopotensial, kemudian yang Z kecil itu log pressure dalam log ya, dari si ketinggian geopotensial, dan P itu tekanan. Nah, dari data ini kita bisa menghitung berapa Z ini, estimasinya. Jadi benar nggak gitu, bisa dicocokkan. Benar nggak dari persamaan ini pendekatan Z-nya berapa. Kemudian untuk temperatur, profil temperatur vertikal ya. Jadi di middle atmosphere, distribusi temperatur vertikal itu dapat dijelaskan dari faktor absorpsi dan emisi dari radiasi matahari. Nah, infrared emission itu ini adalah dari faktor uap air dan awan, di mana faktor ini sangat mempengaruhi T minimum terutama di tropopause. Karena kalau yang lapisan-lapisan atas, cloud awannya kan relatif lebih sedikit. Nah, pada puncak stratopause itu lebih besar pengaruhnya dari radiasi UV, terutama oleh ozon, karena banyak ozon di lapisan stratopause sendiri. Nah, kenapa ini mulai turun lagi temperaturnya? Karena ya konsentrasi ozon makin ke atas makin kecil. Jadi di sini kan kita turun terhadap ketinggian kan di troposfer temperaturnya. Kemudian begitu setelah tropopause dia naik. Kenapa? Karena konsentrasi ozon mulai meningkat di level ini sehingga banyak absorpsi dari radiasi ultraviolet oleh ozon. Kemudian setelah stratopause dia turun lagi. Kenapa ya? Karena ozonnya juga sudah mulai turun konsentrasinya. Sehingga temperatur di lapisan ini juga mulai turun. Paling tinggi berarti kalau di middle atmosphere itu di stratopause temperaturnya. Ini minimum T pada mesopause disebabkan oleh penurunan konsentrasi ozon sehingga mereduksi dari absorpsi dari radiasi matahari. Nah ini juga, ini review aja ya, kalian mungkin sudah belajar ya potensial temperatur. Potensial temperatur itu adalah temperatur parsel udara kering pada tekanan T dan temperatur T yang dibutuhkan oleh parsel udara tersebut apabila dia mengembang atau terkompresi secara adiabatik. Kalau kita bawa si parsel udara tersebut ke level main sea level atau ke sekitar 1000 milibar. Jadi berapa tekanan dan temperatur dari parsel udara tersebut apabila parsel udara tersebut kita bawa ke level 1000 milibar. Gitu. Nah, apa bedanya dengan temperatur biasa? Nah, tadi di atas kan parsel udara sudah punya temperatur sendiri kan, T parsel. Sekarang kalau dia kita bawa ke level 1000 milibar, maka dia nanti akan punya T berapa? Kayaknya dia sudah membawa faktor energi kan di dalamnya.
Jadi perbedaannya itu, informasinya di dalamnya sudah membawa faktor energi potensialnya. Nah, potensial temperatur ini tidak seperti variabel temperatur biasa, tapi dia dia mengikuti konservasi pada aliran adiabatik. Kemudian kenapa banyak digunakan? Karena dia membawa karakteristik termodinamika dari si parsel udara tersebut. Jadi kalau parsel udara tersebut dipindahkan ke level atas ataupun ke level bawah, dia tetap membawa karakteristik parsel udara tersebut karena membawa potensi informasi potensial energinya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini hanya review untuk temperatur potensial. Nanti bisa di